Halo sahabat yang dikasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya John Sung, Jesus My Savior. Sahabat yang dikasih di dalam Tuhan, saya melihat dan satu video ini ya, minta saya untuk menanggapinya. Jadi ini perempuan ya yang mengaku pastor. Bagi saya sih tidak ada pastor di dalam Alkitab itu perempuan. Semua itu gembala ya, penilik, penatua, ya, atau bahasa Indonesia bisa disebut pendeta. Kalau bagi saya lebih cocok sebenarnya adalah gembala, karena di dalam Alkitab tidak ada satu kata pun pendeta. Itu laki-laki, tidak ada perempuan. Maka itu saya bilang ini sebenarnya udah salah, dasarnya aja udah salah ini perempuan. Kalau penginjil is okay, tapi gembala, pastor itu sudah salah ya. Nah, dia mengemukakan, menjelaskan tentang nabi palsu. Tapi konyol sekali kalau saya melihatnya. Mengapa? Karena apa yang dia jelaskan justru ya, dia sendiri itu adalah nabi palsu bagi saya. Penyesat ya gitulah. Dia nabiah ya yang menyesatkan. Coba kita lihat dulu apa yang dia omongkan biar nanti saya tanggapi dan saya jelaskan biar Anda tidak tersesat dengan omongan perempuan satu ini ya. Semuanya tahu bahwa di akhir zaman akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Tetapi siapakah nabi palsu terbesar di akhir zaman? Matius 24 ayat 11 berkata, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Kita juga semuanya tahu akan ada muncul nabi-nabi palsu yang akan membuat mujizat, yang bernubuat palsu dan sebagainya. Di dalam bayangan kita, nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang yang menyamar sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta-pendeta. Ya, mereka akan muncul seperti itu, tetapi dampak mereka tidak terlalu besar. Lalu siapakah nabi palsu terbesar di akhir zaman yang bisa mempengaruhi seluruh dunia dalam waktu bersamaan, yaitu media? Nah, ini bodoh sekali. Menafsirkan Alkitab ya. Tadi kan kalau kita lihat di dalam Matius pasal 24 ayat 11 itu ya. Coba kita lihat dulu di Alkitab ya. Nah, Matius 24, kalau misalnya kita lihat di ayat yang ke 11 itu, sebelum kita ke 24, ya, bilangkan gini. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Nabi palsu berarti ini ada pribadi, orang, ya, orang. Bukan media. Ya, nah ini sekali lagi. Jadi nafsirkan Alkitab itu konyol. Media itu netral. Ya, seperti misalnya pisau. Pisau itu netral, bisa dipakai untuk membunuh orang, bisa dipakai untuk membantu motong sayur, motong daging, bermanfaat bagi manusia. Nah, media itu netral, tergantung dimanfaatkan oleh siapa. Kalau dimanfaatkan oleh nabi palsu, penyesat seperti dia Deborah ini, dia menyesatkan banyak orang. Nah, ketika kita melihat Alkitab Matius pasal 24, Tuhan berbicara banyak nabi palsu, itu berarti adalah pribadi orang-orang. Ya, pribadi orang-orang yang datang memakai nama Tuhan, mengaku Mesias nih. Sebab gini, lihat kan? Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan-pilihan juga. Camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nah, dia bilang bahwa dampaknya tidak terlalu besar kalau pendeta. Tapi kalau misalnya ini media katanya, nabi palsu itu ada media secara bersama bisa menyesatkan orang. Ini kan goblok sekali cara penafsirannya ya. Ini bukan melihat ke dalam Alkitab tetapi mengasumsi seolah-olah media itu adalah sesuatu yang negatif. Nah, kalau begitu kamu sekarang pakai media sosial, YouTube apa segala macam, Facebook, penginjil. Lalu kamu pakai nabi palsu, Mesias palsu. Konyol gitu loh. Media itu netral. Pribadi yang menyampaikan itulah yang menyesatkan. Justru dampaknya besar kalau banyak pendeta, banyak pastor-pastor yang ngaku dia bisa melakukan mujizat pakai nama Tuhan, bisa bernubuat pakai nama Tuhan. Justru itu yang bahaya, menyesatkan banyak orang Kristen. Gitu loh. Itu dampaknya besar, bukan dampaknya terlalu besar. Besar. Contoh salah satunya kamu. Sekarang kamu bicara ya tentang
nabi-nabi palsu itu. Ini ada udah menyesatkan gitu loh. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Lanjut, apa yang dia omongkan lagi? Nanti saya jelaskan ini. Konyol sekali. Nabi palsu terbesar di akhir zaman adalah media. Iblis akan memakai media untuk menyesatkan banyak orang karena 99% orang percaya dengan apa yang diberitakan oleh media. Apalagi kalau seluruh media memberitakan hal yang sama. Banyak orang Kristen tidak percaya kepada nabi-nabi Tuhan. Nah, jadi gini, dia bilang 99% orang percaya kepada media berita bersamaan. Belum tentu, ya. Orang-orang yang cerdas, ya, akan memilih-milih, akan pakai Alkitab sebagai dasar fondasi untuk menilai segala berita media sosial yang dia terima, khotbah-khotbah. Nah, termasuk sebenarnya adalah ketika kamu nih, perempuan ini dia bercerita mengenai nabi palsu, ya. Iblis memang akan pakai media. Nah, iblis bisa pakaimu. Bagaimana saya bisa katakan iblis memakaimu untuk menyesatkan orang? Nah, isi dari pengajaran yang kamu sampaikan. Yang kamu sampaikan tidak sesuai dengan Alkitab, maka itu menyesatkan banyak orang. Nah, iblis memakai media dan sekaligus memakai dirimu untuk menyesatkan orang karena tidak pakai dasar Alkitab. Ya. Kita lanjut, kita dengarkan dulu ya. Nah, mereka bahkan tidak percaya suara nubuatan. Mereka selalu berkata bahwa ada banyak nubuatan palsu. Hal ini membuat orang waspada terhadap nabi-nabi palsu. Sehingga saking waspadanya, sampai-sampai mereka pun tidak percaya dengan semua nubuatan. Baik itu nubuatan palsu atau nubuatan yang benar, semua mereka tidak percaya, tetapi tidak pernah waspada terhadap berita-berita palsu yang disampaikan. Nah, sekarang ini ya, orang belum bisa membedakan ya, bahwa di akhir zaman Tuhan sudah bilang akan muncul kan nabi-nabi yang bernubuat pakai namanya, melakukan mujizat pakai nama, mengusir setan pakai namanya. Itu ciri-cirinya gitu loh. Nah, lalu dia bilang ada nubuat yang dari Tuhan. Siapa nubuat yang dari Tuhan? Ini orang belum bisa membedakan. Pada masa dulu itu ada nabi yang dipakai Tuhan sebelum Alkitab selesai ditulis. Mengapa Tuhan pakai nabi dan para rasul? Karena pada waktu dulu tidak ada Alkitab yang tertulis. Sehingga Tuhan mengangkat otoritas nabi dan rasul sebagai fondasi dasar iman kekristenan, mengangkat wibawa mereka begitu tinggi sehingga Tuhan ya memakai lidah mereka sebagai penyambung lidah Tuhan. Jadi kalau mau tahu firman Tuhan tanyanya kemana? Ke nabi. Kalau mau tahu firman Tuhan tanyanya kemana? Ke rasul. Kenapa? Karena Tuhan pakai mereka. Nah, sekarang ketika Alkitab selesai ditulis ya, Alkitab selesai ditulis, justru Tuhan itu ingin kita itu memakai Alkitab sebagai pondasi iman kita gitu loh. Ini coba bedakan dulu ya. Pada zaman belum ada Alkitab dengan zaman sesudah ada Alkitab. Tuhan ingin ya kita semua itu pakai Alkitab, kitab suci. Coba misalnya lihat Yohanes 7 ayat 38 ya. Yohanes 7 ayat 38. Ini bunyinya apa? Tuhan ya, ketika mengajar bersoal jawab dengan Farisi dan Saduki, mereka itu dilawan oleh Tuhan itu pakai apa? Kitab suci gitu loh. Misalnya di ayat yang ke-38 ini kan bunyinya gini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ada paham di sini? Ketika kita mau mendengar berita kebenaran tentang Yesus, itu di mana carinya? Dari kitab suci, dari Alkitab. Kalau bukan dari Alkitab, kita dengar ada pendeta yang ngaku dapat nubuatan, ada pendeta yang ngaku dapat mimpi, dapat ini. Ini justru bisa mesatkan. Nah, kenapa? Karena Injil itu telah di dalam Roma 1 ayat 2, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Jadi kitab perjanjian lama itu ada Torah, Nabium, dan Ketubim. Ketika Yesus sudah datang, kitab perjanjian lama itu sudah selesai ditulis. Ya, sudah selesai ditulis sehingga dibaca oleh banyak orang Yahudi. Nah,
Di dalam perjanjian lama itulah banyak menceritakan bagaimana anak domba Allah penghapus dosa dunia akan datang, yaitu Mesias, anak Allah yang hidup. Supaya orang Yahudi membacanya, mendengar Injil, mengaku bahwa Yesus Kristus ya, adalah Tuhan yang dijanjikan akan datang dihukumkan di kayu salib seperti seekor domba yang dikurbankan bagi penghapusan dosa. Maka setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Coba kita lihat lagi misalnya Lukas, ya, di dalam Lukas pasal 16 ada orang kaya ini masuk neraka, ya, masuk ke dalam alam maut. Lukas 16 ayat yang ke-29. Kita baca di sini. Dia bilang, ya, Bapak Abraham, kalau misalnya ada orang yang ini mati bangkit, kan ini sebentar ya, ayat ke berapa nih kata ayat 27. Kita lihat dulu biar paham. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke tempat penderitaan ini. Tetapi Abraham, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang, ya, jika ada seorang, sebentar, sebentar. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, konsepnya orang kaya ini sama, ya, dengan banyak orang sekarang ini yang mengharapkan seolah-olah kalau ada mujizat, sesuatu yang terjadi dahsyat, orang mati bangkit, dibawa jalan-jalan ke surga, ngaku dapat nubuatan, ngaku dia lihat Yesus. Nah, dia nyampaikan khotbah didengar banyak orang. Tapi Abraham bilang apa? Ada pada mereka itu kitab suci. Kesaksian Musa dan para nabi itu apa? Kitab perjanjian lama. Supaya mereka itu baca dan bertobat, percaya kepada Mesias. Ya. Nah, ini perempuan sangat menyesatkan. Dia tidak mengerti bahwa, ya, di zaman setelah Alkitab selesai ditulis, tidak ada lagi nubuatan yang berasal dari Tuhan. Yang ada justru diperingatkan iblis lah, nabi palsu lah, Mesias lah. Mesias palsu lah yang melakukan nubuatan palsu. Nah, coba kita dengarkan lagi. Oleh media. Media bisa menggiring opini, bisa mempengaruhi cara pikir orang. Nah, dia sedang melakukannya sebenarnya, sedang menggiring opini, mempengaruhi pikiran orang dengan yang berita menyesatkan yang tidak dasar pada Alkitab. Nah, coba dengar. Media bisa menutupi kebenaran, tetapi mereka juga bisa memberitakan hal-hal yang salah menjadi benar. Media bisa membuat orang percaya dengan berita-berita palsunya. Media bisa... Nah, ini justru dia yang sedang memberitakan yang palsu, media. Dipakai media, justru dia nabiah palsu yang menyesatkan orang. Nah, apa yang disesatkan? Nah, lihat. menyebarkan ketakutan kepada seluruh dunia. Media bisa membuat orang percaya kepada orang yang salah, dan media juga bisa membuat orang membenci seseorang yang benar oleh karena berita-berita palsunya. Menurut saudara, siapa yang akan membuat seluruh dunia percaya kepada antikris? Bahwa sosok antikris ini adalah orang yang baik, adalah orang yang dapat membawa perdamaian dunia. Siapa yang bisa membuat seluruh dunia tertipu dengan keberadaan dia, sehingga seluruh bangsa takluk dan percaya kepada dia, yaitu media. Apa yang terus media beritakan terus-menerus untuk sosok ini akan membuat seluruh dunia takluk dan percaya pada tokoh antikris nanti. Nah, dia tidak menjelaskan tokoh antikris itu seperti apa. Media itu dipakai juga oleh orang untuk menginjil. Media dipakai oleh kamu juga justru untuk menyesatkan juga. Ini sekarang itu topiknya itu apa? Antikris itu ciri-cirinya bagaimana? Coba ya. Coba kita dengarkan. Itu sebabnya Tuhan berkata di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan roh kenabiannya kepada anak-anak Tuhan. Nah, ini tidak benar, ini salah. Di mana di dalam Alkitab bahwa Tuhan akan mengangkat roh, mencurahkan roh kenabian atau mengangkat nabi? Ya.
Justru di Alkitab diperingatkan di akhir zaman itu muncul nabi palsu yang banyak. Di mana di dalam Alkitab ada bilang bahwa di akhir zaman itu akan muncul nabi-nabi yang benar yang ini, roh kenabian. Coba kita dengar. Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Oke, saya jelaskan ini. Inilah kekonyolan dan kebodohannya ya, ketika melihat ya Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Nah, ini saya bukakan ayatnya. Biar paham. Ya, enggak tahu sekolah teologi di mana. Cuman sangat konyol sekali. Ya, Kisah Rasul pasal 2 ayat 17. Oke. Ini ayat 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu, laki-laki dan perempuan, akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Oke. Nah, sekarang lihat. Ini lihat di konteks di atas. Si Deborah ini pikir Petrus ini menubuatkan. Jadi pada waktu Petrus di Yerusalem itu, hari Pentakosta itu, dia pikir Petrus itu menubuatkan. Nah, sekaranglah ini akan terjadi. Padahal di ayat 14 nih, lihat. Ini kan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan oleh Allah, difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Jadi, ya, karena banyak orang bilang Petrus dan murid-murid yang lain itu adalah mabuk apa segala macam, Petrus mengutip nubuat yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel di dalam Yoel pasal 2 bahwa akan terjadi, ya, akan terjadi pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku. Nah, digenapilah pada waktu hari Pentakosta itu. Maksudnya Petrus, bukan Petrus menubuatkan ulang bahwa sekarang ini setelah 2000 tahun berlalu sekarang ini terjadi, bukan begitu. Ini apa Ibu Deborah ini konyol gitu loh, ya. Sehingga kalau sekarang muncul banyak nubuat, banyak nabi-nabi, nabiah-nabiah, dan semua orang ngaku pendeta itu adalah nabi, maka sekarang orang itu akan mencondongkan pikirannya, hatinya, semuanya bukan ke kitab suci lagi, Alkitab. Padahal ketika Wahyu selesai 22-21, Yohanes ditulis di Pulau Patmos tahun 95 Masehi selesai, dia bilang janganlah engkau menambahkan perkataan-perkataan di kitab ini. Janganlah engkau mengurangi perkataan-perkataan di kitab ini. Maka itulah peringatan Tuhan di akhir zaman itu muncullah nabi palsu yang akan menyimpangkan jalan Tuhan, mengalihkan perhatian manusia itu kepada para nabi-nabi palsu itu. Harusnya mereka itu baca Alkitab, dasarnya itu Alkitab, gitu, ya. Nah, kita lihat lagi apa yang dia omongkan ya. Coba dijelaskan, kita konyol sekali, ya. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Juga atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kenapa Tuhan mencurahkan roh kenabiannya? Roh kenabian bicara tentang karunia mimpi, penglihatan, nubuatan, dan karunia-karunia mendengar suara Tuhan. Kenapa Tuhan mencurahkan karunia ini? Karena gereja Tuhan perlu mendengar suara Tuhan. Kenapa? Supaya kita tidak disesatkan oleh media. Nah, sekarang itu betul. Kita mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu di mana? Sekarang saya tanya. Mendengar suara Tuhan itu di Alkitab. Perkataan Tuhan itu adalah di kitab suci, di Alkitab. Bukan
Nanti si nabi itu, si pendeta itu ngaku bernubuat, ngaku lihat Yesus, ngaku lihat apa. Makanya dibilang ya, di dalam Kisah Rasul yang kita baca tadi ya, Petrus mengutip apa yang dikatakan di kitab Yoel. Nah, terjadilah makanya murid-murid ya, jemaat-jemaat pada waktu itu mereka bisa berbahasa-bahasa asing. Bahasa aslinya itu bahasa lidah loh ya, bukan bahasa roh sebenarnya. Anda boleh cek, sebenarnya salah terjemahannya. Jadi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka itu berbahasa-bahasa asing. Makanya dalam Kisah Para Rasul itu bilang mereka berbahasa orang Parsia, Elam, Mesopotamia, dan seterusnya. Nah, lalu di 1 Korintus, nah pasal 14 ayat 1 bilang begini. Ya. Nih, lihat. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia itu bernubuat. Siapa yang berkata-kata bahasa roh tidak berkata-kata para manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya oleh roh yang mengucapkan hal yang rahasia. Kenapa kita disuruh kejar kasih dan bernubuat? Karena di kitab Korintus ini ditulis tahun 50 Masehi. Kitab Wahyu selesai tahun 95 Masehi. Berarti masih kurang ada 45 tahun. Orang itu boleh ya bernubuat. Karena Alkitab Perjanjian Baru itu belum ada, belum selesai. Jadi Tuhan masih mencurahkan wahyunya. Memberikan nubuat, memakai orang-orang ya untuk mendapatkan karunia-karunia nubuat. Nah, maka sampailah ya ketika Alkitab selesai ditulis, perkataan Tuhan, suara Tuhan, semuanya ada di dalam Alkitab. Makanya 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 bunyinya begini. Nah, nih. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu lah kebenaran. Jadi di akhir zaman ini, di akhir masa rapture ini, nabi palsu justru akan pakai nubuat. Ya. Nabi palsu akan memakai mujizat untuk menyesatkan banyak orang. Akan mengusir setan apa segala macam. Karena di dalam Alkitab banyak peringatan-peringatan mengenai nabi-nabi palsu itu. Nabi palsu itu bukan media, nabi palsu itu adalah salah satunya ini seperti Ibu Deborah ini. Nah, ini kan ayat-ayat tentang peringatan di nabi palsu itu. Ketika Alkitab selesai ditulis, masih banyak orang ya yang bernubuat. Nah, maka Tuhan bilang, waspadalah ya terhadap nabi-nabi palsu datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Berarti dia orang Kristen. Tetapi sesungguhnya mereka serigala yang buas. Nah, pada waktu itu, nah ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri nabi palsu itu apa yang mereka lakukan? Pada hari terakhir banyak orang akan berseru, Tuhan, Tuhan, kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi seandainya Tuhan sudah ingatkan berkali-kali bahwa iblis, nabi palsu, Mesias palsu, si pendurhaka itu akan datang dengan memakai tanda-tanda mujizat dan nubuatan, maka tidak mungkin lagi Tuhan ya memakai hal itu. Tuhan ingin kita hari ini membaca Alkitab, menjadikan Alkitab sebagai fondasi iman kita. Bukan dengar suara-suara nabi-nabi yang lewat media-media menyampaikan penyesatan sehingga orang terpengaruh. Salah satunya ini. Oke, kita lihat. Kita adalah terang dunia, yang artinya kita menjadi mercusuar bagi dunia, sehingga dunia menemukan kebenaran lewat terang yang memancar dari hidup kita. Lalu bagaimana kalau kita sendiri bisa disesatkan oleh media? Artinya kita pun gelap dan tidak bisa menunjukkan jalan yang benar bagi dunia.
Jadi kita perlu mendapatkan karunia itu. Yang pertama dengan percaya, kedua memintanya. Firman Tuhan berkata, orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan dia akan bertindak. Orang yang mengenal Allahnya akan melihat segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. Dia melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Dan dia berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Nah, berjalan sesuai dengan Tuhan katakan. Di mana perkataan Tuhan? Di Alkitab. Bukan nanti kamu ngaku lalu saya dibawa Tuhan lihat Yesus yang rambut gondrong berewokan, ngajak saya jalan-jalan, dia ngomong sama saya, bisik-bisik sama saya, begini-begini, begitu-begitu. Bukan itu. Perkataan Tuhan, suara Tuhan, pengajaran Tuhan ada di dalam Alkitab. Ya. Kitab suci. Autografa itu adalah kitab yang ditulis langsung oleh para rasul. Iman kita itu berdasarkan itu, bukan berdasarkan pada khotbah-khotbah media-media yang seperti ini menyesatkan. Kita memang mercusuar kebenaran. Kita memang ada terang. Kamu adalah garam dan terang dunia. Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang dunia? Adalah ketika kita mentaati firman Tuhan. Menjadikan firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalanku. Kalau kita tidak memakai Alkitab sebagai fondasi iman kita, sebagai fondasi untuk menilai segala sesuatu, maka kita akan disesatkan. Bu, ampun deh Bu, coba Ibu pikir lagi. Apa yang Ibu ngomong ini? Justru Ibu menyesatkan, mengajak orang untuk mendengarkan suara Tuhan, dapatkan karunia, nubuat apa segala macam. Bukan ngajak orang baca Alkitab, dicek di Alkitab, betul enggak? Ada enggak? Gitu loh. Coba lagi kita dengar. Sehingga orang-orang percaya tidak berjalan dalam ketakutan. Itu sebabnya kita sangat rugi kalau menjadi orang Kristen hanya di halaman saja. Yang mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Yang mengenal Tuhan hanya dari teori. Sehingga kita selalu salah paham dengan apa yang Tuhan katakan. Tetapi kita harus masuk lebih dalam. Tidak hanya di ruang kudus, tetapi ruang maha kudus. Bagaimana caranya kita masuk ke ruang Maha Kudus? Ruang Maha Kudus ya ada di Tuhan di sorga di sana. Emangnya kita sekarang ada bait Allah? Gereja itu ada ruang kudus, ruang Maha Kudus. Nah, ini kan konsep yang konyol lagi kan? Dia pikir ya masuk gereja itu ada ruang kudus, ruang Maha Kudus. Tidak ada satu orang pun ya yang bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Tuhan berada, kita orang berdosa. Di dalam perjanjian lama saja, ketika Musa, ya, ketika Yesaya, nabi-nabi itu melihat Tuhan, mereka itu bergentar, takut dan gentar. Karena orang berdosa. Ya. Saya konyol, saya bilang. Kita disuruh masuk ruang Maha Kudus, gimana maksudnya? Coba dengar. Mencari pengenalan akan Tuhan sampai kita bisa mendengar suaranya. Nah, mencari pengenalan itu sampai kita mendengar suaranya. Suara Tuhan itu di Alkitab, Bu. Ya. Bagaimana cara kita mau dengar bisik-bisikan Tuhan? Ini bahaya, ini mau jadi kayak justru yang kamu dengar setan nanti, bisikan setan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu lah kebenaran. Firman-Mu lah kebenaran, Alkitab itu kebenaran. Maka ketika di dalam Lukas, ya, pasal 24 ayat 44. Nah, coba saya buka lah biar nanti Anda paham, ya. Nah, saya bilang kan tadi saya mungkin belum lupa bukanya kan. Ini sebentar ya. Lukas 24. Tadi kan. Ayat 44 ini. Ketika Tuhan ya mengajar, dia bilang ya. Nah, ya, lihat. Inilah perkataanku. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni, bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Dalam bahasa ininya, ini ada 3 bagian dalam perjanjian lama, yaitu Torah, Nabium, dan Ketubim. Ya, kitab Taurat, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. 39 kitab dalam perjanjian lama. Ini Tuhan kutip. Tuhan approve sebagai
Satu pondasi standar iman Kristen. Kalau orang mau tahu kebenaran. Gitu. Mendengar suara Tuhan bagaimana caranya? Di Alkitab, baca Alkitab yang banyak ya Bu ya. Belajar lagi biar makin pintar. Jadi bisa bedakan mana nabi palsu, mana yang asli. Jangan sampai nanti genapi nabi palsu. Nabi palsu itu bukan media, nabi palsu itu orang pribadi. Salah satunya itu Ibu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang buta rohani, tetapi menjadi orang yang melihat. Jadi perlu kita semuanya. Nah, buta rohani. Orang, janganlah engkau seperti orang buta menuntut orang buta. Kenapa? Karena dia tidak mengenal kitab suci. Jadi sembarangan ngomong, asal cuap-cuap, ya, asal ngajar, ya. Ini dijelaskan ini, tidak dijelaskan kan bagaimana itu nabi palsu apa segala macam kan, cuman kutip sedikit ayat begitu, udah. Dia bahwa akan ada karunia-karunia mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya? Tidak dijelaskan. Nah, inilah penyesatan, saya bilang. Minta kepada Tuhan, dipertajam telinga rohani kita, dipertajam mata rohani kita, supaya kita bisa mengetahui apa yang menjadi planning Tuhan. Jadi kita belajar di sini. Kalau kita mau tahu planning rencana Tuhan dalam hidup kita, Bu, baca Alkitab. Mau bertajam pakai apa telingamu? Mau tajam seperti ke telinga anjing, gitu loh. Supaya bisa mendengar semua. Bagaimana? Supaya kita bisa membedakan nabi palsu di akhir zaman ini, alat ukurnya itu adalah Alkitab. Ya ampun. Coba Ini kita dengar. nabi palsu terbesar di akhir zaman saat ini adalah media. Karena media sekali Sudah bodoh sekali sudah. Media itu nabi palsu. Justru kamu memakai media ini untuk memberitakan bagimu, ya, ajaranmu itu ada menyesatkan, gitu loh, ya. Jadi sahabat kan dikasih di dalam Tuhan, Anda bisa lihat model-model seperti ini banyak orang Kristen yang suka dengar. Mereka bukan mengarahkan pandangannya, pikirannya, hatinya baca kitab suci, ya, menjadikan Alkitab itu sebagai standar kebenaran untuk mengukur segala sesuatu, untuk menilai, untuk menguji segala pengajaran. Tapi mereka mensandarkan kepada bisikan-bisikan yang tidak jelas. Maka itulah mereka sebenarnya seperti orang buta yang menuntut orang buta. Nah, ini khotbahnya ini, penjelasannya ini sangat subjektif dan ambigu. Ya. Tapi yang kayak begini, ya, banyak disukai orang-orang bodoh yang memang hidup mereka itu akan disesatkan. Saya itu berusaha membawa Anda untuk ikut kitab suci, ikut Alkitab yang menjadi fondasi iman. Kita tahu tentang Injil, kita tahu tentang Tuhan Yesus, kita tahu tentang segala nubuatan iblis, nabi palsu apa segala dari Alkitab. Oleh sebab itu kita pakai Alkitab untuk menilainya. Ya. Bukan media itu antikristus. Antikristus itu pribadi. Seseorang yang akan muncul, pendurhaka itu akan muncul nanti di akhir zaman. Kok media antikristus? Media itu alat yang dipakai oleh antikristus, salah satunya. Politik itu juga alat nanti. Salah satu yang dipakai oleh antikristus untuk menguasai dunia. Agama itu nanti akan disatukan, alat yang dimanfaatkan oleh antikristus. Itulah antikristus, nabi palsu itu. Oke? Saya harap yang mendengar ini jadi paham. Jangan terlalu konyol dan lugu. Apalagi jadi bodoh. Terpaksa harus saya katakan seperti itu. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.